Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Karisa bisa berjumpa lagi dengan adik-adik di rumah dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sekali lagi ya, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Adik-adik, siapa di sini yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Coba angkat tangannya. Aduh, ada yang masih belum angkat tangan. Sekali lagi ya, siapa di sini yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Nah, itu dulu baru semangat anak-anak Tuhan. Sekarang, Karisa ajak adik-adik untuk berdiri dan mari kita nyanyikan pujian Tuhan Allah di tengah kita. Adik-adik disilakan duduk kembali. Adik-adik, kita akan berdoa. Untuk itu, kakak minta semuanya sikap doa, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami sudah siap untuk bersekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan terus memuji Tuhan. Jadi, karena kita akan memuji Tuhan, adik-adik harus bernyanyi dengan penuh semangat dan juga bersuka cita. Karena nyanyian kita ini untuk Raja segala raja. Sekarang Karisa ajak adik-adik untuk berdiri dan mari kita nyanyikan pujian Hatiku Penuh Nyanyian.
Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita hari ini tidak akan dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Terus siapa ya yang akan membawakan firman Tuhan hari ini? Yang akan membawakan cerita firman Tuhan hari ini adalah Ibu Pendeta. Ibu Pendeta siapa ya? Ada yang tahu? Ibu Pendeta Feby. Ibu Pendeta siapa? Iya, betul sekali. Ibu Pendeta Feby. Nah, karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, jadi adik-adik harus duduk yang manis dan jangan lari-lari, jangan ganggu-ganggu kakak atau adik ya. Dan untuk mempersiapkan hati kita, mari kita nyanyikan pujian Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati cerita firman Tuhan hari ini agar dapat tertanam di dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anakku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perayaan Advent ketiga pada minggu ini. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-55. Kita akan belajar dari seorang perempuan yang luar biasa yang bernama Maria. Kalau bicara tentang Maria di minggu-minggu Advent, kita semua anak-anak pasti tahu bahwa yang disebut Maria di sini adalah Maria yang akan melahirkan bayi kudus Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu saja bahwa puji-pujian yang dinaikkan, dinyanyikan, dan menjadi sebuah pujian doa dari Maria ini adalah sebuah pujian yang tentu saja punya alasan. Banyak kali kita juga punya alasan tertentu. Tiap-tiap kita punya alasan bagaimana kita mengungkapkan isi hati kita, perasaan kita. Ketika kita senang, ketika kita susah, ketika kita takut, ketika kita khawatir, tiap-tiap orang punya caranya masing-masing untuk menyampaikan isi hatinya atau juga menyuarakan apa yang dia rasakan. Nah, Maria adalah satu orang juga yang seperti kita, ketika dia mengalami hal yang begitu mengagumkan di luar dari kemampuannya sebagai manusia, dia menyampaikan isi hatinya dengan cara yang luar biasa. Maria menyanyikan sebuah nyanyian pujian, dan nyanyian ini tentu saja sebuah nyanyian pujian yang memuliakan Allah. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari nyanyian pujian Maria saat ini. Tentu saja tadi tidak telah disampaikan kepada kita bahwa ada alasan di balik puji-pujian yang dinaikkan oleh Maria.
Kita lihat sejenak latar belakang alasan dari Maria menaikkan puji-pujian ini. Situasi yang sementara dialami oleh Maria adalah Maria sementara merasa bingung. Ia baru saja mendengar kata-kata dari seorang malaikat Tuhan. Kita bisa baca ini di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-28 sebelum dari pembacaan kita pagi ini. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Perkataan ini tampaknya menghiburkan tetapi juga mengejutkan karena diucapkan oleh malaikat. Saya bisa bayangkan bagaimana kita kalau tiba-tiba didatangi oleh satu sosok yang luar biasa, malaikat, ya. Dan Maria kemudian dihadapkan dengan sebuah berita yang mengagumkan tetapi juga mendatangkan ketakutan. Sebagai seorang perempuan muda, sebagai seorang perawan, dia mendapatkan kabar dari malaikat bahwa ia akan mengandung seorang bayi. Dan karena itu di dalam ayat yang ke-34 dia berseru, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Tentu saja sebagai seorang perempuan muda ini menjadi sebuah hal yang luar biasa, mengagetkan, menakutkan, mengkhawatirkan dalam situasi Maria. Orang yang hamil di luar nikah pada waktu itu dianggap sebagai orang-orang berdosa dan kemudian mereka harus dihukum. Dan ini juga fakta yang dialami oleh Maria. Ada dua fakta tentang Maria dari cerita kita pagi hari ini. Maria di sini dia sementara ada dalam kebingungan dan bahwa ia mempertanyakan perkataan malaikat. Dan fakta ini memberitahu kita bahwa ia juga seorang manusia seperti kita dengan kekhawatiran yang normal. Dia juga sama kayak ketong, orang-orang biasa, manusia biasa yang kalau ada hal-hal yang di luar dari kemampuan, dari hal yang kita bisa pikirkan, ketong menjadi takut. Kita menjadi khawatir, kita menjadi bingung apa sebenarnya yang akan terjadi. Tetapi yang luar biasa dari situasi ini, setelah Maria mendengar perkataan malaikat itu, Maria kemudian menyebut dirinya dengan ungkapan hamba Tuhan dan berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, ayat yang ke-38. Dan Maria adalah seorang hamba yang rendah hati, saleh dan mau melakukan kehendak Allah. Kita dapat melihat hati Maria lebih dalam melalui doanya yang disebut dengan pujian, nyanyian pujian Maria. Sebuah nyanyian pujian yang mengesankan. Dan nyanyian ini juga dikenal sebagai yang namanya Magnificat Maria. Nyanyian pujian Maria. Ayat 46 hingga ayat yang ke-55 yang menjadi bacaan cerita kita pagi ini bicara tentang nyanyian yang dinaikkan untuk menggambarkan tentang kekudusan Allah, tentang rahmat Allah. Maria juga mengumandangkan tentang kuasa Allah, kepeduliannya kepada mereka yang lapar dan kebaikannya kepada umatnya. Dan rupa-rupanya kalau Maria menaikkan nyanyian ini bukan sebuah sikap biasa. Maria mampu untuk menaikkan puji-pujian yang indah. Dia rupanya sementara mengutip nyanyian Hana di dalam kitab 1 Samuel. Ada apa di sini? Karena kalau kita mau lihat latar belakang pada zaman itu anak-anak, perempuan-perempuan di abad pertama mereka tidak diizinkan, perempuan-perempuan Yahudi tidak diizinkan untuk masuk ke sinagoge. Mereka tidak diizinkan untuk masuk ke sinagoge untuk belajar tentang perjanjian lama, ya. Bagaimana Maria bisa tahu? Dia adalah seorang anak yang taat dan mau memberi telinga untuk mendengar. Dia mendengarkan banyak cerita, dia belajar tentu saja dari seorang laki-laki. Dan kemungkinan besar dia belajar dari apa yang dikatakan oleh papanya,
ya. Dia belajar, dia mendengar dengan teliti, dia menghafal bagian-bagian penting yang menjadi kesukaannya, dan kemudian ketika ia diperhadapkan dengan sebuah berita yang mengagumkan, dia menyatakan puji-pujian ini. Dia mengulang dan mengutip lagi pujian Hana sebagai ungkapan bahwa dia juga mengalami sebuah peristiwa iman seperti yang dialami oleh Hana, ya. Nanti tolong periksa kitab 1 Samuel, anak-anak bisa cek di sana seperti apa nyanyian Hana, ya. Nah, anak-anakku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di minggu Advent yang ketiga ini kita bisa belajar dari Maria tentang bagaimana dia mempercayai Allah di tengah kekhawatiran dan ketakutan kita. Memuji Allah atas kebesarannya. Bagaimana dengan kita? Saya percaya bahwa kita semua punya hidup ini tidak mulus-mulus, entahkah orang dewasa, entahkah anak-anak. Kita semua punya pengalaman yang sama. Kita punya pengalaman masa kecil. Ibu pendeta juga punya pengalaman masa kecil. Ibu pendeta juga punya pengalaman ketika menjadi seorang pelayan. Pernah ketika satu gereja di mana ibu melayani, terjadi satu hal, kami harus bayar tanah gereja dan kami tidak punya uang. Ya, jemaat kecil tidak punya uang dan kami terancam, gereja itu terancam akan disegel. Saya secara pribadi, ya orang dewasa tapi manusia juga. Saya menangis di pinggir gereja dan tiba-tiba ada seorang teman pelayan, dia telepon. Ipen, kalau ada masalah, jangan menangis, jangan berkeluh kesah, tapi naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Waktu itu ibu pendeta menyanyikan nyanyian terima kasih Tuhan. Tapi yang luar biasa adalah betul ketika kita punya sikap hidup yang memuliakan Tuhan, Allah bekerja bagi kita. Ya, Allah melakukan bagiannya. Dan saya percaya bahwa sekalipun kita adalah anak-anak kecil juga mendapat bagian di hadapan Allah. Anak-anak kecil mendapat bagian di mata Allah. Siapapun kita dalam kondisi apapun, mungkin kita ada dalam situasi keluarga yang tidak seperti yang kita harapkan, atau juga kita punya impian-impian yang belum terlaksana. Jangan berkeluh kesah, mari belajar dari Maria. Ketika dia berhadapan dengan tantangan, dengan pergumulan, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, ia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dengan memuliakan Tuhan. Saya percaya bahwa sikap memuliakan Tuhan akan menjadi kesempatan berharga bagi kita semua, juga anak-anak belajar untuk bagaimana kita semakin mengenal Allah di dalam Kristus Yesus. Allah kedatangannya sementara kita semua nantikan. Dia akan datang kedua kali sebagai hakim yang agung, tapi kita juga sementara bersiap diri untuk menyambut Natal. Orang-orang yang memberi diri dan hidup dituntun dan dipimpin Tuhan dan memberi diri untuk hidupnya mau diperbaiki adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah dan mendapatkan kesempatan untuk berbahagia seperti Maria, menikmati peristiwa Natal, tetapi juga ketika Yesus datang kembali kedua kali, ia akan mendapatkan kita sebagai orang-orang yang dinyatakan benar di hadapan hadiratnya. Firman Tuhan ini begitu luar biasa bagi kita. Mari kita punya sikap yang baik sekalipun kita harus tinggal di rumah, sekolah minggu di rumah. Tapi kita punya sikap iman sebagai orang-orang percaya bahwa kita sementara beribadah. Kita melakukan nyanyian-nyanyian kita dengan sungguh-sungguh hati. Dan kesungguhan kita ini menggambarkan bahwa kita mengimani dan bersandar dengan percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Ibu pendeta percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, di perayaan Advent yang ketiga ini kami anak-anak-Mu yang kecil, kami hadir di hadapan-Mu, mensyukuri kami diberi kesempatan yang indah untuk duduk mendengarkan firman-Mu dan belajar bagaimana menaikkan nyanyian pujian seperti Maria. Kami juga seperti Maria ya Tuhan, ada banyak saat di mana kami harus bingung, kami harus khawatir, kami takut, tapi juga ada saat kami bersuka cita dan berbahagia dalam hidup. Dan kami mau belajar
untuk tidak berkeluh kesah terhadap setiap situasi hidup yang kami alami. Ajar kami untuk bersyukur senantiasa lewat sikap hidup kami, lewat puji-pujian kami, lewat perkataan-perkataan kami ya Tuhan. Karena itu Roh-Mu menolong kami anak-anak dalam seluruh keberadaan kami. Roh-Mu menguatkan kami dan memberi kami pengertian untuk terus belajar dan mengimani firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami semua anak-anak-Mu lewat firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan hari ini? Sungguh luar biasa kan? Apa yang adik-adik pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini? Apa adik-adik? Iya, benar sekali. Tuhan meninggikan Maria yang rendah hati. Apa adik-adik? Tuhan meninggikan Maria yang rendah hati, dan Tuhan mau kita agar bersyukur atas karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ada dua hal yang kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Tuhan meninggikan siapa? Maria yang rendah hati. Dan yang kedua, Tuhan mau kita bersyukur atas karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba sebutkan lagi ya. Yang pertama, Tuhan meninggikan Maria yang rendah hati. Dan yang kedua, Tuhan mau kita bersyukur atas karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Wah, pintar sekali adik-adik. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah, karena hari ini kita belajar dari nyanyian Maria, jadi sekarang Karisa mau ajak adik-adik untuk berdiri dan mari kita nyanyikan pujian untuk Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, sama seperti minggu-minggu sebelumnya, ada ayat temas yang akan kakak bagikan. Ayat temas kita hari ini terpilih dari kitab Mazmur 150 ayat 6. Ayo buka Alkitabnya adik-adik. Kitab Mazmur 150 ayat 6. Jika sudah, ayo kita membacanya bersama-sama. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekarang kakak ajak adik-adik berdiri dan mari kita ucapkan ayat temas ini dengan menggunakan gerakan. Sudah siap adik-adik? Jika sudah, kita mulai ya. Ayat temas kita hari ini terpilih dari kitab Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ya, ayat temas kita hari ini terpilih dari kitab Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, berkat Tuhan di dalam kehidupan kita tidak pernah berkesudahan. Dan untuk mensyukuri berkat Tuhan itu, kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan pujian,
pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai memberikan persembahan syukur kami. Tuhan Yesus berkati persembahan kami. Terima kasih banyak Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kameli dalam Ruang Kreasi minggu ini. Nah, hari ini Kameli mau berbagi satu kreasi ornamen Natal yang pastinya mudah untuk kalian buat di rumah. Nah, di sini Kameli punya beberapa stik es krim. Kalau tidak digunakan, sayang kan jika dibuang. Mending kita gunakan untuk sebuah ornamen Natal. Nah, ada juga lem, ada gunting. Sekali lagi Kameli mau ingatkan, adik-adik yang belum bisa menggunakan gunting sendiri nanti akan didampingi oleh papa mama atau kakak-kakak yang mendampingi kalian sekolah minggu ya. Lalu di sini Kameli punya beberapa kertas warna, ada warna putih, merah, coklat, dan juga warna oranye. Ada spidol, dan ada tali. Nah, mari kita mulai membuat. Hal yang pertama yang adik-adik lakukan, adik-adik merapikan stiknya, disusun rata seperti ini. Sebanyak, di sini Kameli gunakan ada 10. Lalu untuk menyatukan stik ini, kita beri lem pada salah satu stik untuk ditempelkan pada stik yang telah kita susun. Ya. Setelah itu adik-adik tempelkan. Seperti ini, kita tunggu sampai lemnya kering ya. Nah, kita akan buat pola tanduk dan pola telinga, juga pola mulut. Di sini Kameli sudah punya pola tanduknya, kita tinggal gambar, lalu kita gunting. Adik buat 2. Nah, setelah itu pola mulutnya kita gunakan, pola hidung kita gunakan kertas berwarna merah.
Setelah itu pola telinganya kita gunakan kertas berwarna oranye. Pola telinganya juga adik-adik buat 2. Sekarang kita gunting semua pola yang sudah kita buat. Ingat ya, yang belum bisa menggunakan gunting sendiri, mohon bantuan papa mama atau kakak-kakak yang mendampingi adik-adik sekolah minggu hari ini. Satunya sudah, satu lagi. Sekarang kita gunting pola tanduknya ya adik-adik. Sudah selesai yang kita butuhkan, pola-polanya sudah tergunting semua. Sekarang kita tempelkan. Nah, pola yang stick tadi yang kalian lem, nanti hasilnya akan seperti ini. Pola yang tadi kita sudah gunting akan kita tempel pada stick yang sudah kita lem tadi. Lalu kita tempel pola tanduknya. Nah, selanjutnya pola hidungnya. Sini Kamili punya pola mulut.
Nah, adik-adik di sini Kameli punya ya ada mata untuk mempercantik ornamen Natal kita hari ini. Kita lem di tengah-tengah. Nah, adik-adikku, supaya ornamen ini bisa digantung, pastinya kita memerlukan tali untuk gantungannya. Kita buat simpul, nanti kita akan lem pada bagian belakang. Kita lem pada bagian belakang. Nah, adik-adik, ornamen Natal kita hari ini jadinya seperti ini. Selamat berkreasi di rumah bersama papa mama dan kakak-kakak yang ada di rumah. Salam sehat dari Kameli dan semua guru-guru sekolah minggu. Tentunya kami berharap adik-adik tetap dalam kondisi yang sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di ruang kreasi minggu depan. Dadah! Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita saat ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, turun menyertai memberkati kita semua, mulai dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mama dan kakak-kakak yang telah menampingi adik-adik selama sekolah minggu online hari ini. Sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu Pargemit Kota Baru minggu depan ya.